Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Renungan Pagi di hari ini. Oleh sebab itu, mari kita berdoa sebelum kita lebih lanjut dalam program kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan memberi kesempatan lagi bagi kami untuk dapat menikmati kesempatan-kesempatan yang luar biasa dalam kami menjalani kehidupan kami. Mari Bapa, tolong kami, biarlah kebenaran firman-Mu yang kami renungkan di pagi ini benar-benar dapat menjadi dasar di dalam kami menjalani kehidupan kami. Roh Kudus, mampukan kami supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca dua ayat di dalam 1 Tawarikh pasal 9 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah, mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini saya ingin memberikan tema firman Tuhan pagi ini dalam renungan kita, yaitu tentang ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan. Saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang paling beruntung dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Mengapa, saudara-saudara? Karena bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan dan umat kepunyaan Allah sendiri. Begitu luar biasanya Tuhan menuntun, membela, dan memperhatikan umatnya ini. Setiap kali berperang contohnya, bangsa Israel selalu mengalami kemenangan karena Tuhan ada di pihak mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun jikalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, khususnya di ayat yang pertama, di mana dikatakan di situ orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel pernah mengalami masa-masa kejayaan, khususnya pada zamannya Salomo. Saudara, Tuhan benar-benar memberi perhatian yang luar biasa, karena pada waktu itu, saudara, kita bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan orang-orang Israel. Saudara, bangsa ini menjadi bangsa yang terkenal, ya. Mereka mempunyai
nama besar, memberikan pengaruh yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebesaran, ya, kemudian kejayaan bangsa Israel, kalau kita perhatikan, semuanya menjadi sirna dengan status yang mereka sandang, yaitu sebagai orang-orang buangan. Saudara, mereka memiliki status sebagai, saudara, orang-orang yang dibuang ke Babel. Tidak enak, saudara-saudara, tetapi itulah yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat peristiwa itu, mungkin ada di antara kita yang bertanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa nasib bangsa Israel ini begitu tragis? Tuhan kok seakan-akan tega melihat penderitaan bangsa Israel yang sehebat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan bukan masalah tega atau tidak tega, saudara. Tetapi Tuhan selalu konsisten dengan firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pernah berkata kepada Musa, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, mungkin kita bertanya, apakah Tuhan lupa? Tidak, saudara. Tuhan tidak lupa, saudara. Ya. Dan di sini Tuhan bukan berarti tidak punya kemampuan untuk menolong mereka. Semua ini Tuhan izinkan, saudara, karena ketidaksetiaan bangsa Israel itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel mengalami kehancuran. Dan kalau kita perhatikan, mereka dipermalukan oleh bangsa lain. Karena apa? Karena ulah mereka sendiri. Mereka tidak taat sama Tuhan. Bahkan hati mereka lebih condong kepada ilah-ilah lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, padahal Tuhan begitu sabar terhadap mereka. Tuhan memberi perhatian yang luar biasa kepada mereka. Tetapi faktanya, saudara, mereka menjadi bangsa yang tidak setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkali-kali Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka kembali, supaya mereka bertobat, supaya mereka menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Saudara, tapi Alkitab menulis bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka tidak mau diingatkan, mereka tidak mau bertobat. Oleh sebab itu, Tuhan izinkan, saudara, mereka harus mengalami pembuangan ke Babel. Saudara-saudara, disinilah kita belajar tentang peristiwa di mana Tuhan melakukan
sesuatu bagi bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita pun sebagai anak-anak Tuhan yang ada sekarang, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 di sana dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, status kita sebagai umat pilihan Allah, saudara, ini tidak ada bedanya dengan orang Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pesan apa yang kita perlu ambil? Pesan apa yang kita perlu tangkap dari kisah tentang bangsa Israel? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Jangan sampai karena ketidaksetiaan kita mengalami kehancuran. Ya, usaha kita bangkrut, karir kita mandek, saudara. Apalagi pelayanan kita menjadi kacau, hidup rumah tangga kita menjadi morat-marit. Saudara, mengapa hal-hal ini bisa terjadi? Karena kita tidak setia kepada Tuhan. Saudara, ciri ketidaksetiaan kita atau manusia kepada Tuhan yaitu ketika kita tidak taat kepada firman Tuhan. Ketika kita tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan izinkan kita hidup untuk menjalani kehidupan kita. Tetapi Tuhan juga memberikan firman-Nya supaya kita berjalan pada rambu-rambu yang benar. Kita jangan mengikuti keadaan dunia ini. Kita jangan terpengaruh dengan kemanisan dunia yang bisa menyeret hidup kita, yang bisa membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Mari kita belajar tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Taati firman Tuhan, taati perintah Tuhan. Sekecil apapun, belajar untuk taat. Sebab kami tahu, sebab saya yakin, saya percaya ketika kita taat, Tuhan juga bekerja di dalamnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah. Alkitab menuliskan bahwa Dia tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidup kita. Rancangannya dalam hidup kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara, bersyukur kalau Tuhan izinkan kita ada di hari ini menjalani kehidupan kita. Semua itu karena Tuhan mengasihi hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita belajar. Jadilah orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Jangan berontak, jangan melawan. Ya, lakukan firman Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau. Saudara akan menikmati, saudara, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Amin.